Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudari, kita berjumpa kembali dalam renungan harian santapan jiwaku, santapan kehidupan kita. Dan pada hari ini kita semua diundang untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 21 ayat 12 sampai 19. Mari kita semua diundang untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Yesus berkata, "Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetapkanlah di dalam hatimu supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus hari ini berbicara tentang pertentangan antara dunia dengan orang-orang yang mengimani Tuhan. Yesus berkata, oleh karena namaku, kamu akan ditangkap dan dianiaya, bahkan dibunuh. Bahkan keluarga kita, orang-orang dekat kita pun akan menyerahkan kita, ya, supaya kita dibunuh. Kita akan dibenci oleh karena kita mengimani Tuhan, oleh karena kita mengikuti Tuhan sebagai alat. Oleh karena itu, saudara-saudari, Yesus juga memberikan nasihat kepada kita bahwa dalam menghadapi tantangan-tantangan seperti ini, oleh karena pertentangan iman, oleh karena mungkin oleh karena agama kita, oleh karena Yesus yang ada dalam diri kita, lalu kita ditentang, maka Yesus memberikan kita suatu kekuatan yang mengatakan bahwa pertama, pada saat-saat seperti itu, ketika ada pertentangan, inilah waktu yang tepat bagi kita untuk bersaksi tentang kebenaran. Bahwa resiko dari sebuah kebenaran adalah pertentangannya. Banyak orang yang mungkin akan tidak searah atau sejalan dengan kita. Disinilah waktu kita untuk bersaksi tentang kebenaran Allah. Yang pertama yang Yesus ingatkan. Yang kedua, Yesus mengingatkan kita bahwa jangan takut. Jangan takut, sebab Tuhan sendiri yang akan menjadi pembela kita. Tuhan sendiri yang akan bersama kita. Maka Tuhan sendiri akan bersaksi. Tuhan sendiri yang akan berkata. Di akhir semuanya itu, Yesus mengingatkan kita bahwa menghadapi setiap pertentangan-pertentangan iman, maka Yesus tentu menginginkan adanya kesetiaan. Kesetiaan yang dikatakan oleh Yesus hari ini adalah barang siapa yang bertahan, dialah yang akan memperoleh hidup. Bertahan berarti untuk tidak meninggalkan Tuhan, untuk tidak mengkhianati Tuhan, untuk mampu bersaksi tentang kebenaran Tuhan. Maka orang yang mampu bersaksi tentang kebenaran Tuhan,
bertahan dalam kesetiaan kepada Tuhan, walaupun mungkin secara raga dia dibunuh, tetapi ia tidak bisa mengambil jiwa yang menjadi milik Allah untuk memperoleh satu kehidupan yang baru bersama. Saudara-saudari, inilah yang akan kita hadapi di dalam dunia sekarang. Ya, oleh karena Yesus, oleh karena namanya yang kudus, kita akan mengalami setiap perselisihan iman. Ya. Dan dalam keadaan seperti ini, dalam situasi seperti ini, mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, kita andalkan Tuhan sebagai kekuatan kita, dan kita terus bersaksi tentang kebenaran Tuhan melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita, teristimewa melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang senantiasa sejalan dengan kehendak Allah. Dan disitulah kita juga mampu mengubah cara berpikir orang. Kita juga mampu mengubah perilaku orang. Mungkin melalui cara hidup kita yang baik dan benar. Saudara-saudari, mari. Semoga kasih karunia Allah selalu menguatkan iman kita untuk setia dalam perjalanan iman kita, untuk tidak meninggalkan Tuhan, untuk tidak mengkhianati Tuhan, tetapi kita akan selalu berserah diri kepada Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan iman. Tuhan Yesus memberkati kita, menjaga kita, melindungi kita dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.